Jadi kami tidak lagi berharap untuk gelar pengadilan HAM di Indonesia, tapi tetap kami hormati pemerintah kita hormati semua jalur-jalur hukum yang ada di Indonesia ini. Kita beritahukan mereka agar mereka tahu bahwa ini saudara akan terus kita proses di ICC ke pengadilan HAM internasional di Den Haag, Belanda, ya ikhwan. Kalau laporan ini sudah resmi masuk, saudara, insya Allah bulan Desember ini, maka nama-nama yang disebutkan dalam laporan ini secara online itu akan masuk seluruh saudara komputer di seluruh dunia, di setiap airport, saudara, dan mereka menjadi orang yang dicari oleh pengadilan internasional untuk diadili. Artinya orang-orang ini besok nggak bisa bebas lagi buat keluar negeri. Mereka ke Singapura aja bisa ditangkap, mereka ke Australia bisa ditangkap, apalagi ke Eropa yang punya perjanjian dengan mahkamah internasional. Begitu itu fotonya langsung keluar, saudara, karena nanti kita akan setorkan ini dengan foto, dengan identitas, dengan nama itu langsung, saudara, masuk ke dalam database mereka. Mereka keluar negeri mana saja, begitu diperiksa oleh imigrasi suatu negara, ini dicari nih oleh mahkamah internasional, ini pelanggar HAM ini selama ini dipanggil nggak pernah mau datang ke pengadilan internasional, ditangkap, saudara. Ada 26 nama-nama pejabat di sini, siap-siap saja, mereka tidak akan pernah bisa leluasa untuk keluar negeri lagi, siapapun dia, ya ikhwan. Akan kita persulit sejauh yang bisa kita lakukan, saudara, karena mereka telah melakukan kejahatan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah mengikuti rangkaian acara satu persatu. Tadi kita sudah sama baca burdah dipimpin oleh Ustaz Kembar. Kita juga sudah sama membaca zikir, tahlil. Begitu juga penyampaian manaqib daripada Ashabul Haul, baik untuk almarhumah Syarifah Sida binti Alwi Muhammad bin Zain Al-Attas maupun manaqib daripada 6 syuhada. Begitu juga tidak ketinggalan taklim seperti biasa juga tadi sudah disampaikan, baik oleh Habib Hanif maupun Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, begitu juga Habib Hussein Segaf. Adapun Habib Alwi sedang kurang sehat, tidak bisa hadir bersama kita. Habib Irfan sedang mewakili keluarga karena hari ini anak dari Haji Munarman ada akad pernikahan. Semestinya saya dan keluarga juga hadir semua, tapi karena acaranya dibuat bareng dengan berbarengan dengan majelis rutin kita ini, terpaksa kita semua tidak bisa hadir, kecuali tadi Habib Irfan sudah kita kirim ke sana. Jadi Habib Irfan biasanya jadi MC, pengantar, pembawa acara dan seterusnya. Ala kulli hal, mudah-mudahan iya. Jangan sampai nempel ke mulut. Jangan sampai nempel ke mulut. Jangan dijauhin. Iya. Jadi saudara, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Haji Munarman yang hari ini ada pernikahan anaknya, Allah berikan akad nikahnya menjadi akad nikah yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, tadi sudah dibacakan manaqib oleh Habib Syamil. Manaqib saya punya ibu. Jadi singkat saja saya mau sampaikan, ibu saya adalah yang mendidik saya, membina saya, merawat saya, membesarkan saya. Saudara, walaupun
beliau sebagai janda dan anaknya sebagai yatim, tapi terus berjibaku jatuh bangun di dalam membesarkan anak. Jadi yang ingin saya katakan hanya satu kalimat, bahwa saya adalah hasil karya ibu saya. Nah, mudah-mudahan apa-apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan ini, segala kebaikan maupun perjuangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menjadi bagian pahala buat kedua orang tua saya, tanpa sedikit pun dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan. Dan semoga kita juga semua di sini diberkahi oleh Allah dengan berikut orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, soal syuhada. Saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa bulan September yang lalu kasus tragedi KM 50 sudah didaftarkan di pengadilan saudara kriminal internasional, ICC, International Crime Court, saudara. Jadi sudah dilaporkan ke Den Haag, sudah diregistrasi, hanya tinggal sekarang ini kita siapkan materinya. Dan materi untuk tuntutannya dalam bentuk laporan investigasi ini sudah jadi. Ini laporan investigasi pelanggaran HAM berat pada tragedi KM 50, saudara. Nah, di sini dipaparkan, dan waktu itu keluarga syuhada kita undang rapat di tempat ini, saudara, dipaparkan semua oleh para advokat, saudara, supaya keluarga syuhada juga tahu kenapa kok sampai 5 tahun ini, saudara, prosesnya kok masih macet di sana sini, saudara. Nah, jadi 5 tahun ini kita sudah berusaha bagaimana bisa digelar pengadilan HAM di dalam negeri, saudara, tapi memang pintu-pintu itu tertutup, saudara. Jadi agak sulit, sehingga 5 tahun kita jatuh bangun, saudara, pintu untuk menggelar pengadilan pelanggaran HAM sampai hari ini belum terbuka. Oleh karenanya para advokat persaudaraan Islam mengambil kesimpulan sekaligus langkah, perkara ini akan kita bawa ke forum internasional. Laporan ini akan dibuat dalam 2 bahasa, dan laporan ini akan kita sampaikan ke Bapak Presiden, begitu juga pimpinan MPR, DPR maupun DPD, dan akan kita sampaikan juga kepada seluruh instansi yang terkait di Indonesia, agar mereka tahu kalau laporan investigasi ini kita kirimkan ke ICC, ke Pengadilan HAM Internasional di Den Haag, Belanda, ya ikhwan. Jadi kami tidak lagi berharap untuk gelar pengadilan HAM di Indonesia, tapi tetap kami hormati pemerintah kita hormati semua jalur-jalur hukum yang ada di Indonesia ini. Kita beritahukan mereka agar mereka tahu bahwa ini, saudara, akan terus kita proses di ICC. Nah, baiklah, hal yang perlu kita ketahui, saya tidak akan bahas, tapi ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, saudara. Saya ingin menyampaikan bahwa tragedi KM 50 itu, saudara, itu bukan pidana biasa, itu bukan pelanggaran HAM biasa yang boleh diselesaikan di pengadilan biasa, saudara. Seperti kasus pembunuhan Yosua yang melibatkan Sambo, saudara. Di sana, saudara, ada pelanggaran HAM, tapi tidak dikategorikan pelanggaran HAM berat. Dia dimasukkan kepada kriminal biasa, pidana. Makanya
itu diselesaikan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung, pengadilan biasa. Kenapa pengadilan biasa? Karena memang murni itu kejahatan pidana, saudara, bukan pelanggaran HAM berat. Berbeda dengan kasus Munir. Munir dulu diracuni, saudara, pada saat di pesawat terbang menuju Eropa, di pesawat diracuni dan mati, saudara. Nah, kasus Munir ini pelanggaran HAM berat. Jadi muncul pertanyaan, yang satu pembunuhan, yang ini pembunuhan, kenapa yang satu berat kok yang satu enggak berat, saudara? Kasus Yosua tidak ada unsur politik. Suatu insiden yang terjadi, saudara, kalaupun ada unsur kesengajaan, pembunuhan terencana atau sengaja, tapi bukan sistemik, saudara. Beda dengan Munir, sistemik, melibatkan apa namanya, badan negara, melibatkan aparat negara, saudara. Ada rencana-rencana yang dibuat, dan pembunuhannya penuh nuansa politik, sampai melibatkan pilot pesawatnya yang terlibat dalam meracuninya, saudara. Nah, sehingga pembunuhan Munir itu pelanggaran HAM berat, mestinya digelar juga pengadilan HAM, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke KM 50. Ada 6 santri, 6 pemuda yang diculik, disiksa, dibunuh, lalu difitnah, saudara. Nah, pihak kepolisian Indonesia dan pihak rezim Jokowi yang lalu berusaha kasus ini dijadikan pidana biasa, kriminal biasa. Makanya dibuatlah pengadilan dagelan di pengadilan negeri, saudara. Nah, kenapa ditarik ke pengadilan negeri? Supaya ini dianggap pidana biasa, tidak ada masalah, saudara. Nah, padahal tragedi KM 50 nggak boleh dikategorikan hanya pidana biasa. Komnas HAM sendiri mengakui di situ ada pelanggaran HAM. Hanya saja Komnas HAM ini kong kali kong dengan rezim Jokowi ketika itu, saudara, sehingga tidak menggelar pengadilan HAM. Nah, jadi sekarang apa sih, saudara? Suatu kejahatan dikategorikan dia itu menjadi pelanggaran HAM berat, saudara. Di dalam laporan investigasi ini ada uraian syarat-syaratnya dengan bahasa hukum. Nah, terlalu panjang kalau harus saya sampaikan, singkat saja. Setidak-tidaknya, saudara, dalam kejahatan HAM berat itu, saudara, itu dilakukan, saudara, ada unsur sistemik masif. Artinya sistemik masif itu apa, saudara? Artinya memang perbuatan itu, saudara, direncanakan, melibatkan instansi negara, melibatkan aparat negara, dan ada, saudara, penyalahgunaan wewenang untuk melakukan pembunuhan, penyiksaan, penculikan terhadap warga sipil. Dan yang tidak boleh dilupa juga ada unsur politik. Nah, di sini mungkin orang bertanya, memang 6 syuhada ada unsur politiknya? Itu kan warga sipil biasa, bukan politisi, nggak ada urusan sama politik. Ya, kalau kita hanya melihat pembunuhan 6 syuhada saja, kelihatannya pembunuhan biasa. Tapi kita mesti lihat rentetan peristiwa. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi, saudara? Karena 6 syuhada ini dalam rangka menjaga saya dan keluarga. Itu dulu catat. Terbunuh karena dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan saya dan keluarga. Pertanyaannya, kenapa keamanan, keselamatan saya dan keluarga kok perlu dijaga, saudara? Karena ada ancaman, karena ada pengintaian, karena ada upaya memata-matai untuk mencelakai. 2 hari sebelum terjadi KM 50, ada 3 anggota BIN ditangkap oleh Laskar di pesantren Markas Syariat Megamendung, saudara.
Ditangkap tiga-tiganya, dan mereka memakai kartu BIN. Yang satu berstatus sebagai mahasiswa, yang satu sebagai jurnalis, yang satu lagi anggota TNI. Tiga-tiganya ditangkap, identitasnya semua kita rekam, dan di laptop yang mereka bawa ada agenda yang bernama Operasi Delima. Apa itu Operasi Delima? Satu operasi yang mentargetkan saya, saudara. Ya, dimata-matai, diawasi, dan kalau ada kesempatan dihabisi. Artinya apa, saudara? Laskar menjaga saya dan keluarga, karena saya dan keluarga ada ancaman. Nah, sekarang kita lihat, ancaman ini ancaman kriminal atau ancaman politik? Itu yang mesti kita pelajari, saudara. Apa salah saya diancam? Saya merampok? Tidak. Saudara, saya membunuh? Tidak. Saya korupsi? Tidak. Ada apa saya dimusuhi, saudara? Nah, kalau kita runut sejarah historisnya, oh, ternyata semua ini berawal dari aksi-aksi bela Islam. Aksi 14 Oktober, aksi 411, 4 November, ada aksi 212 yang kemarin kita baru peringati reuninya, saudara. Aksi-aksi tadi, saudara, ya, aksi bela agama, aksi bela Islam, tapi dibaca oleh rezim sebagai aksi politik. Kenapa? Karena orang yang ditarget oleh umat Islam untuk dijatuhi hukuman sebagai penoda agama saat itu didukung oleh rezim untuk memimpin Jakarta. Itu politik, itu namanya urusan politik. Nah, karena aksi 212 berhasil memobilisasi massa, menggalang dukungan, sampai si penoda agama gagal jadi gubernur di Jakarta, saudara, di pilkada 2017 gagal. Maka rezim yang mendukung si calon tadi marah besar. Ini namanya urusan apa? Politik. Karena marah, kepentingan politiknya diganggu, maka para tokoh 212 dikriminalisasi. Bukan saya saja, Ustadz Bakhtiar Nasil dikriminalisasi, kemudian Ustadz Adnan Armas dikriminalisasi, saudara. Oh, banyak sekali, kan saya sebutkan satu persatu. Semua dikriminalisasi. Ada yang ditangkap, yang dipenjara, saya yang hijrah, saudara, ke Mekah. Itu semua adalah urusan politik. Nah, karena saya dianggap berbahaya, saudara, mereka musuhi, mereka mau tangkap. 3,5 tahun saya berhasil menghindar karena saya ada di Mekah. Begitu saya pulang, disambut oleh ratusan ribu umat, saudara. Ada yang tersinggung, marah, saudara. Nah, disitulah mereka buat rencana lagi, bagaimana untuk menghancurkan Habib Rizik ini. Nah, dari situ kita diawasi, kita dikejar, saudara, dan seterusnya. Puncaknya terjadi peristiwa KM 50. Nah, berarti saya mau tanya, rentetan sejarah KM 50 ada unsur politik gak? Politik. Itu namanya sistemik, masif. Bukan hanya satu kejadian, kejadian demi kejadian, saudara, rentetan. Bahkan saya 3,5 tahun di Mekah, mereka ganggu kok. Mereka ganggu, bagaimana supaya saya di sana saya ditangkap, supaya saya di sana dicelakakan, yaitu oleh petugas-petugas di Saudi. Bagaimana rumah saya dipasangi bendera ISIS dan seterusnya, saudara. Bagaimana mereka cegah supaya saya tidak bisa pulang ke negara ini, saudara. Ada rentetan peristiwa. Nah, kalau peristiwanya banyak, berentet sedemikian rupa, dan itu diatur, diskenariokan sedemikian rupa, itu namanya ada unsur masif dan sistematis. Nah, kalau sudah ada unsur masif dan sistematis serta politis, maka pembunuhan syuhada di KM 50 adalah pelanggaran HAM berat. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya jangan kaget, nanti insya Allah laporan ini kalau sudah masuk ke ICC, sudah diproses, nanti ada saatnya, mungkin tahun depan akan kita cetak untuk dibaca oleh semua orang, saudara. Nah, ini kita masukkan. Jadi di sini yang diceritakan bukan hanya peristiwa KM 50-nya saja, tapi diceritakan oleh para pengacara kita, kenapa KM 50 terjadi. Oh, sebelumnya ada ini, oh sebelumnya ada ini, oh sebelumnya ada ini, oh sebelumnya ada ini.
Jadi ada rentetan peristiwa politik yang rezim terlibat, presiden terlibat, saudara, lembaga negara terlibat dengan mengatasnamakan negara, mereka melakukan kesewenangan, saudara. Nah, sehingga akhirnya puncaknya KM50 itu menjadi pelanggaran HAM berat. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, jadi kalau nanti ada yang baca ini kok ceritanya ini ada masalah politiknya, ya memang itu dulu mesti diceritakan. Kalau itu tidak diceritakan, maka peristiwa KM50 pidana biasa. Itu yang rezim Jokowi mau, saudara. Makanya mereka buat yaitu pengadilan dagelan. Jadi sekarang Polri, kalau polisi ditanya, apa mereka bilang? Udah selesai, udah diadili, putusannya udah ingkrah, udah sampai Mahkamah Agung, udah selesai. Karena mereka mau giring, ini nggak ada unsur politiknya, nggak bisa, saudara. Nah, jadi sekali lagi di sini bahwa KM50 kejahatan HAM yang masif, sistemik, dan juga ada unsur politik, sehingga dia menjadi pelanggaran HAM yang sangat berat, nggak boleh diadili di sidang pidana biasa. Nah, maka itu saudara, di sini saya singgung saja sedikit sebelum saya akhiri. Saudara, ada 26 pejabat negara yang kita laporkan ke ICC. Nomor 1 adalah Joko Widodo. Saudara, kita laporkan. Nah, saya tidak akan sebutkan satu persatu namanya, tapi nanti kita kasih tahu presiden, kita kasih tahu DPR, MPR, semua nama. Ada sejumlah jenderal yang terlibat, kita sebut semuanya, saudara. Jadi ada sejumlah jenderal, ada sejumlah menteri, saudara, yang terlibat, semuanya kita sebutkan, kita ceritakan. Ini 26, belum termasuk eksekutornya, belum termasuk yang nguntitnya, belum termasuk kombes-kombes yang terlibat, belum termasuk yang nyulik, belum termasuk yang nyiksa. Kalau itu kan eksekutor, algojonya, saudara. Nah, algojonya itu semua kena. Nah, itu yang terlibat di lapangan aja bisa 35 orang, saudara. Nah, tapi ini yang kita sebutkan di sini pejabatnya, saudara. Nah, karena kejahatan itu ada dua macam, ada kejahatan by omission, ada kejahatan by commission. Dua-duanya kita tuntut. Kejahatan by omission adalah kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang punya wewenang dengan membiarkan peristiwa terjadi, baik saat terjadi maupun setelah terjadi. Jadi kalau ada satu kejadian pelanggaran HAM berat, terus presiden diam, walaupun presiden gak terlibat, sudah, dia diam, dia biarkan, dia nggak mau gelar itu pengadilan HAM, itu namanya pelanggaran HAM, saudara, by omission. Presiden tetap terlibat karena dianggap membiarkan, tidak ditegakkannya hukum terhadap pelanggaran HAM berat tersebut. Nah, di sini Joko Widodo kena dua-duanya, by omission juga, by commission juga. Kalau by commission terlibat langsung, baik dalam peristiwa KM50-nya atau menjadi cipta kondisinya. Jadi peristiwa-peristiwa politik, kriminalisasi dan gangguan-gangguan yang terjadi terhadap saya dan kawan-kawan para aktivis 212 itu dilakukan oleh Joko Widodo, saudara, dan orang-orangnya secara langsung maupun tidak langsung, yang puncaknya terjadi tragedi KM50. Jadi Joko Widodo itu, Jokowi terlibat baik kejahatan HAM berat by omission maupun by commission, dan dua-duanya, saudara, kita laporkan. Bukan itu saja yang kita laporkan, saudara, yang kita laporkan termasuk Komnas HAM. Loh, kan Komnas HAM nggak terlibat Habib di KM50, siapa bilang? Mereka dengan sengaja, saudara, memanipulasi data sehingga peristiwa ini tidak, saudara, digelar pengadilan HAM. Mestinya Komnas HAM, saudara, yang mengajukan kepada pemerintah untuk digelar pengadilan HAM. Ternyata Komnas HAM tidak melakukan itu. Artinya Komnas HAM ikut memanipulasi data supaya KM50 tidak digelar pengadilan HAM. Itu terlibat, walaupun keterlibatannya setelah kejadian. Makanya Komnas HAM kita laporkan, saudara. Simpel sajalah, Komnas HAM melakukan penyelidikan
Tapi yang menarik, selama Komnas HAM melakukan penyelidikan sampai kepada kesimpulan, Komnas HAM tidak pernah menemui saya atau mengajukan pertanyaan kepada saya tertulis atau secara lisan, saudara, berkaitan dengan peristiwa KM 50. Kok bisa? Saya target utama, saya yang mau dibunuh. Mestinya Komnas HAM tanya saya loh, Habib ini ada apa? Kenapa peristiwa begini? Komnas HAM nggak pernah nanya. Kalau alasan Komnas HAM karena Habib Rizik ada di penjara, Komnas HAM punya hak untuk datang ke penjara. Bahkan pengacara kami Pak Aziz dengan Habib Ali, hari ini Habib Ali di mana? Habib Ali atas sudah menawarkan kepada Komnas HAM, kapan Anda mau ketemu Habib Rizik? Kami antar, silakan Anda masuk, tanya. Itu kewajiban Komnas HAM. Komnas HAM tidak lakukan itu. Jadi apa yang diselidiki? Kalau Komnas HAM katanya menyelidiki tragedi KM 50, tapi tidak pernah bertanya kepada saya. Jadi yang diselidiki itu apa? Kan saya target utamanya. Kan istri saya juga jadi korbannya. Anak-anak saya, saudara, cucu-cucu yang masih kecil kan juga jadi korban. Hanya Komnas Anak pernah datang kemari menemui cucu-cucu kita. Komnas Anak, bukan Komnas HAM. Komnas Anak yang datang kemari, saudara. Itu aja sekedar menghibur. Ini Komnas HAM. Makanya kita tuntut, akan kita ajukan, saudara, bahwa Komnas HAM Indonesia memanipulasi data pelanggaran HAM berat, saudara, sehingga hanya menjadi pidana biasa. Nggak sampai di situ, saudara. Mantan Kapolri, mantan Kapolda, saudara, walaupun tidak terlibat langsung di KM 50, tapi mereka membiarkan, mereka tidak memberikan sanksi, bahkan mereka kong kali kong bagaimana, saudara, melindungi para pelaku. Kita tuntut, kita ajukan semua, saudara. Dan gak sampai di situ, hakim, jaksa di pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung yang ikut menggelar pengadilan dagelan, kita laporkan juga, saudara. Mestinya hakim gak boleh buka sidang itu. Ini sidang pelanggaran HAM berat, kok hakim berani menggelar sidangnya pengadilan biasa, saudara? Nah, makanya kenapa keluarga daripada syuhada, begitu juga dari DPP FPI, tidak ada yang pernah hadir dalam sidang dagelan tersebut, saudara. Sebab kalau kami hadir, kami mengakui itu sidang. Enggak, itu sidang dagelan. Sidang hanya untuk menyelamatkan para penjahat. Sudah gitu mantan Kapolda Metro yang ketika itu menjadi Kapolda, saudara, ikut men-setting. Kami punya bukti, ada fotonya dia sedang duduk dengan para pengacara, saudara, begitu juga korban. Untuk apa? Untuk bagaimana mengatur supaya selamat di pengadilan. Kita punya filmnya, kita punya fotonya, saudara, keterlibatan. Nggak boleh seorang Kapolda terlibat langsung untuk mengatur sebuah sidang dagelan, saudara. Nah, semua itu bukti-bukti sudah kita kumpulkan dan akan kita kirimkan, saudara, ke Mahkamah Internasional. Nah, jadi sekali lagi, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ini 5 tahun kok kelihatannya masih mandek? Ya, karena di negeri ini udah nggak bisa diharapkan lagi, saudara. Kasus Munir saja sampai sekarang ini kita bisa lihat udah puluhan tahun terbengkalai begitu aja, saudara. Nah, karena itu kita mencoba untuk mencari jalan lain. Nah, sekedar informasi, kenapa baru 5 tahun ini kok kita dapat jalan? Nah, ini Ustaz Syuhada dan keluarga Syuhada sudah paham mereka, saudara. Ternyata untuk melaporkan suatu masalah ke Mahkamah Pidana Internasional, kita harus punya pengacara HAM. Selama ini kita nggak punya. Jadi kalau kita tidak punya pengacara HAM yang punya sertifikasi internasional, kita belum punya, saudara. Jadi begitu kita mengajukan, nggak tembus, karena pengacara HAM internasional ini dari Indonesia nggak ada. Nah, maka itu akhirnya beberapa pengacara-pengacara para pejuang mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan, ikut pendidikan, ikut training, masuk, saudara, penuhi syarat mereka. Alhamdulillah saat ini, saudara, sudah belasan orang dari pengacara-pengacara Indonesia yang punya sertifikasi pengacara HAM internasional baru tahun ini. Nah, mereka-mereka inilah
yang bisa mengajukan, saudara. Tanpa mereka nggak bisa kita ajukan. FPI punya apa? FPI nggak bisa kerja apa-apa kalau urusan untuk mengajukan ke sana, saudara. Nah, jadi sekali lagi, pengacara juga ada ruang jihadnya, saudara. Kenapa ini nggak masuk-masuk selama 5 tahun? Kenapa ini nggak gol-gol selama 5 tahun? Padahal di tahun 2000, saudara, 20, saudara, sampai 2022, Hanif, 2020 atau 2022, Hanif, yang dilaporkan secara online 2021 ya. Nah, 2021, 4 tahun yang lalu sudah kita laporkan ke Mahkamah Internasional. Bukan enggak, saudara, tapi laporan tadi tergantung, saudara, enggak terproses walaupun sudah masuk dalam online-nya, karena kita tidak punya pengacara HAM internasional. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih kepada para pejuang pengacara kita yang saat ini sudah belasan, mudah-mudahan besok puluhan, ratusan ya kawan, yang bisa menjadi pengacara HAM internasional, yang bisa membela masyarakat di seantero negeri yang dilanggar hak-hak asasi manusianya. Nggak bisa diselesaikan di Indonesia, kita selesaikan di luar, insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir saya mau sampaikan, kalau laporan ini sudah resmi masuk, saudara, insya Allah bulan Desember ini, maka nama-nama yang disebutkan dalam laporan ini secara online itu akan masuk seluruh, saudara, komputer di seluruh dunia, di setiap airport, saudara, dan mereka menjadi orang yang dicari oleh pengadilan internasional untuk diadili. Artinya orang-orang ini besok nggak bisa bebas lagi buat keluar negeri. Mereka ke Singapura aja bisa ditangkap, mereka ke Australia bisa ditangkap, apalagi ke Eropa yang punya perjanjian dengan Mahkamah Internasional. Begitu itu fotonya langsung keluar, saudara, karena nanti kita akan setorkan ini dengan foto, dengan identitas, dengan nama itu langsung, saudara, masuk ke dalam database mereka. Mereka keluar negeri mana saja, begitu diperiksa oleh imigrasi suatu negara, ini dicari nih oleh Mahkamah Internasional, ini pelanggar HAM ini selama ini dipanggil nggak pernah mau datang ke pengadilan internasional, ditangkap, saudara, diserahkan ke Den Haag. Nah, jadi siap-siap saja, ada 20 sekian, 26, 29 tadi ada saya sampaikan, saudara, ada 26 nama-nama pejabat di sini. Siap-siap saja, mereka tidak akan pernah bisa leluasa untuk keluar negeri lagi, siapapun dia ya ikhwan. Akan kita persulit sejauh yang bisa kita lakukan, saudara, karena mereka telah melakukan kejahatan besar. Nah, itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Jadi sabar semuanya, keluarga syuhada juga sabar, banyak-banyak berdoa. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syuhada, kita tidak hanya menuntut sampai di dunia, sampai di akhirat pun kita akan terus tuntut mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, amin ya rabbal alamin. Dan ini pelajaran buat seluruh pejabat kita, dari presidennya, menterinya, para jenderalnya. Jangan sekali-kali melanggar HAM, jangan bikin susah rakyat, jangan seenaknya membunuh orang, jangan menggunakan kekuasaan seenaknya menculik orang, membunuh orang, menyiksa orang. Hati-hati. Nah, karena itu Bapak Presiden, Bapak Menteri-Menteri, saudara, begitu juga semua para jenderal TNI maupun Polri, bekerjalah dengan baik, jadilah pejabat yang baik, jangan langgar HAM. Begitu Anda melakukan pelanggaran HAM, Anda akan terus dikejar oleh dosa, dan dikejar pula oleh kasus proses hukumnya, saudara. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan para pejabat kita yang baik untuk selalu menjadi pejabat yang baik, amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya kawan, sebelum saya akhiri, tadi Ustadz Adi dan Alwi sudah menyuruhkan kita jangan lupa nanti di depan sana ada sunduk untuk mengumpulkan bantuan dalam rangka membantu korban bencana, baik yang di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Kemarin kaum ibu juga sudah mengumpulkan, luar biasa. Kemarin cukup banyak dikumpulkan oleh ibu-ibu, ada pengajian ibu-ibu di sini. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak juga bisa tidak kalah di dalam berderma. Kalau hari ini kita nggak punya duit, mungkin besok atau lusa, kapan aja sampaikan itu sumbangan. Yuk kita bantu rame-rame saudara kita yang terkena bencana, insya Allah. Karena memang bencana di Aceh ini, saudara, perlu kita ketahui, kalau dari segi korban memang lebih banyak
tsunami tahun 2004. Kalau dilihat dari segi korban yang meninggal ketika itu, yang luka, yang hilang, yang ngungsi, saudara. Tapi sungguh pun dahsyatnya tsunami di tahun 2004 dari segi penanganan cepat, saudara, sehingga nggak ada yang kelaparan, saudara. Saat itu, saudara, begitu air laut surut, banyak jembatan tetap bisa dipakai, antar kota, antar desa tidak putus, barang-barang bantuan masuk dengan mudah, sehingga nggak ada orang di Aceh ketika itu yang kelaparan, saudara. Ya, korbannya 100.000 lebih yang mati, saudara. Nah, saat ini memang korbannya tidak sebanyak tsunami, tapi dengan terputusnya jembatan, terputusnya jalan, saudara, bantuan sulit masuk, saudara, akhirnya kelaparan banyak. Dan kalau ini dibiarkan, besok yang mati karena kelaparan bisa lebih banyak lagi, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saat ini saja kalau kita lihat, saudara, yang meninggal saja sampai malam tadi sudah 816 orang, yang hilang 274 orang, yang luka ribuan, yang jadi pengungsi 1 juta lebih, saudara. Dan ini daerah yang terputus masih banyak, hampir semua kabupaten, saudara, banyak yang terputus. Di mana di jembatan hancur, di mana di jembatan hancur. Nah, jadi kita khawatir kalau ini kita biarkan, kalau hari ini meninggal 800, katakan 1000 orang, kalau orang kelaparan didiamin, besok bisa ribuan yang meninggal dunia karena kelaparan, saudara. Nah, ini jangan sampai bencana ini akhirnya bisa lebih dahsyat daripada korban yang terjadi pada tsunami tahun 2004. Jangan sampai terjadi, saudara. Nah, jadi kita di FPI pengalaman bagaimana dulu kita turun, harus 100.000 lebih mayat yang ada di Aceh, saudara. Luar biasa. Tapi bantuan cepat datang, saudara. Dan dari luar negeri juga cepat datang, saudara. Hari ini kejadian, besok itu bantuan dari mana-mana datang. Nah, kali ini luar negeri mau kirim bantuan, saudara, ragu-ragu. Kenapa? Karena pemerintah belum mengumumkan sebagai bencana nasional. Sebagian negara tetangga seperti Malaysia, ya sudah membantu, sekedar bisa membantu. Tapi kalau diumumkan sebagai bencana nasional, itu dunia internasional semua turun ikut membantu, saudara. Mereka banyak yang punya helikopter, mereka bisa bawa bantuan itu dengan kapal-kapal mereka, helikopter mereka. Ini pemerintah nggak mengumumkan sebagai bencana nasional. Ada apa? Nah, mungkin ada kekhawatiran. Baik, jadi ada pihak-pihak yang membisikkan pemerintah supaya jangan disebut sebagai bencana nasional. Saya khawatir yang membisikkan pemerintah ini ketakutan. Sebab kalau jadi bencana nasional harus ada audit, harus ada pemeriksaan, harus diteliti, harus diinvestigasi. Kenapa banjir bisa begini, saudara? Siapa yang buat kerusakannya? Siapa yang punya perusahaannya? Siapa yang tebang hutannya, saudara? Nah, kalau itu diselidiki, mereka semua ditangkap, perusahaannya semua ditutup. Nah, orang-orang ini ketakutan. Nah, mereka bisikin pemerintah, jangan, ini bencana biasa, jangan disebut bencana nasional, karena mereka ketakutan untuk diusut, saudara. Nah, kalau kita saudara, yang gak ada urusan dengan korupsi tersebut, justru kita pengen segera diumumkan sebagai bencana nasional. Betul? Setuju jadi bencana nasional? Takbir. Nah, itu yang jadi persoalan. Kita tetap dorong pemerintah sampai saat ini, jadikan itu sebagai bencana nasional. Nah, baiklah, sekarang silakan tim media, saudara, karena ini merupakan haul mengenang 6 syuhada yang berjuang. Saudara kita, guru kita, orang tua kita yang saat ini masih mengambil doktor, yaitu di Universitas Al-Ahqaf, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Asep Jailani LCMA, yang biasanya dulu setiap hari Rabu ikut ngajar madras di sini. Saat ini beliau ada di Tarim, di Yaman, saudara, dalam rangka untuk mengambil S3. Nah, beliau ada mengarang 4 qasidah. Pertama, qasidah tentang saat saya pulang dari Mekah, saudara, beliau karang itu. Yang kedua, beliau karang untuk menjawab pertanyaan berbagai pihak. Jadi ada pihak-pihak yang bertanya, bahkan ada juga yang teriak-teriak, awas, Habib Rizik itu dakwahnya nggak jelas manhajnya. Habib Rizik itu udah keluar dari torikohnya Ahlul Bait, dari torikohnya ulama salaf. Nah, Kiai Asep mencoba untuk menjawab itu.
saudara. Nah kemudian yang ketiga, saudara, begitu terjadi peristiwa KM50, Ki Asep juga membuat yaitu satu gesidah tentang sababul futuwah. Jadi tentang menceritakan bagaimana cinta dan pengorbanan dilakukan oleh 6 syuhada. Kemudian setelah itu, setelah jenazah dikuburkan, saudara, di Megamendung, Ki Asep juga membuat qasidah yang keempat, itu qasidah tentang Jundullah, saudara, yang biasa dibaca di MS kalau lagi saat ziarah. Kalau ziarah kubur, ziarah syuhada, itu biasa dibaca. Nah saat ini sama-sama kita kilas balik, kita dengarkan, biar diputar di layar-layar, silahkan dilihat semua ke layar. Di situ ada ketikan cerita sedikit, setelah itu masuk ke dalam qasidahnya. Silakan tim media untuk memutar video yang dimaksud. Sallu ala nabi. Dibesarkan lagi di layar. Layarnya belum dibesarkan, masih ada 2 gambar. Diulangi. Ya, tim media.
بعدالة وسعادة في قطرنا الغالي وفي البلدان أمر بمعروف ونهي جازم عن منكر يجهر بالإعلان توضيح نهج محمد ابن الشهاب محرك شجعاني تنبيه سائل عالم أو جاهل عن شرع بارئ العالم الرحمن غزو لفكر مارق أو مارد عن نهج خير الخلق في الأكوان نهج قوي قد أتى تكريره في الشرع والأخبار والقرآن سعيد توضيح نهج محمد ابن الشهاب محرك شجعاني تنبيه سائل عالم أو جاهل عن شرع بارئ العالم الرحمن Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam.
وندعو الله زرناكم عسى الديان مولانا برضوان تغشاكم يعافيكم ويرحمكم وبالموعود جزاكم ويعفو الله ما قدمتم في دار دنياكم ويكرمكم بجنات أولى في دار أخراكم سلام الله جند الله من الرحمن وفاكم عبيد الله جئناكم وندعو الله زرناكم سلام الله جند الله من الرحمن وفاكم عبيد الله جئناكم وندعو الله زرناكم ونرجو الله بارينا دوام الهين أعطاكم ويرزقكم غداياكم عطايا ما عشاياكم ويجمعنا وأحبابا ويلهقنا ونلقاكم يبلغنا وإخوانا أمانينا وأرضاكم سلام الله جند الله من الرحمن وفاكم عبيد الله جئناكم وندعو الله زرناكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله جند الله من الرحمن وفاكم عبيد الله جئناكم وندعو الله زرناكم Sallu ala Nabi. Sekian barusan sudah sama kita saksikan rentetan qasidah yang menceritakan kepada kita rentetan peristiwa sampai terjadinya tragedi KM 50. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita semua dan kemenangan sehingga perkara ini bisa diselesaikan sebagaimana sama kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mahal qiyam, ini sudah masuk waktu zuhur 2 menit lagi. Nah, jadi kita habis ini azan zuhur dulu, setelah itu kita mahal qiyam, habis mahal qiyam kita sholat zuhur sama-sama, dan setelah itu kita makan siang. Hari ini saya umumkan, hari ini alhamdulillah di samping kita menggelar taklim, begitu juga menggelar haul, saudara, hari ini kita sekaligus melaksanakan akikah.
untuk Ananda Muhammad Halim Thayyib, dari orang tua, ayahnya bernama Wildan Thayyibi dan ibunya bernama Yoyo Halima. Jadi kedua orang tuanya menitipkan, yaitu daripada akikahnya di majelis kita pada hari ini. Kita doakan semoga anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai anak yang saleh, anak yang beriman bertakwa kepada Allah, anak yang beriman bertakwa kepada nabinya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberkahi kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nanti kita minta kepada orang tuanya agar anaknya dibawa ke depan pada saat kita mahal qiyam, insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah anaknya maupun orang tuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja pengumuman yang bisa kita sampaikan. Silakan Ustadz Adi Alwi siap-siap untuk azan. Selesai azan baca doa, selesai azan, setelah itu baru mahal qiyam. Silakan. Tafadhol. Shallu 'alan nabi. Sebentar, Habib Ali datang, Habib Ali Al-Hamid, Habib Ali Hilmi ada ya. Habib Ali datang. Jadi nanti habis azan ada laporan dulu dari Habib Ali Hilmi tentang kegiatan para relawan di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Jadi beliau hari ini akan ada laporan, berikut ada film yang akan ditayangkan juga, rekaman-rekaman kita untuk lebih mendorong kita semua agar kita siap membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, insya Allah. Nah, dipersiapkan aja Habib Ali Al-Hamid, persiapkan diri. Dan kita juga mohon doa juga untuk kesembuhan, yaitu bagi keluarga kami yang saat ini sedang menderita sakit, sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit ya ikhwan, yaitu Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, saudara. Nah, kita mohon, ini mertua dari saya punya saudara ipar Habib Yahya Al-Idrus. Nah, jadi doakan bibarakatil Fatihah untuk beliau agar Allah sembuhkan. Allah Subhanahu wa taala an yasfiyahu shifaan ajilan kamilan taman bikulutbin wa khairin wa afiyah. Begitu juga untuk keluarga kita yang sedang sakit. Semua keluarga kita yang sedang sakit, semoga bibarakatil Fatihah Allah sembuhkan. Bisiril Fatihah.